Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang komunikasi satelit. Nah, di mana media komunikasi yang digunakan adalah satelit. Yang pertama adalah apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses pengiriman informasi dari pengirim ke penerima. Jadi pada saat kita menyampaikan suatu informasi ke orang lain, artinya pada saat itulah terjadi proses komunikasi. Adapun komponen dalam komunikasi atau yang ada dalam sistem komunikasi adalah pengirim pesan, media, pesan, penerima pesan, protokol, dan gangguan yang terjadi dalam proses komunikasi. Nah, selanjutnya apa itu satelit? Seperti tema kita pada kali ini adalah sistem komunikasi satelit, jadi kita akan membahas apa itu satelit, apa fungsi dari satelit pada sistem komunikasi ini. Satelit adalah satu objek yang bergerak mengelilingi objek lain dalam suatu lintasan yang disebut dengan orbit. Jadi satelit itu mengelilingi bumi pada orbitnya masing-masing. Selanjutnya, apa itu sistem komunikasi satelit? Jadi sistem komunikasi satelit adalah di mana satelit itu adalah media atau repeater untuk penyampaian informasi dari pengirim ke penerima. Nah, di sini identik dengan sistem komunikasi radio. Jadi konsepnya sama dengan sistem komunikasi radio, namun menggunakan satelit sebagai repeaternya atau sebagai pengulangnya, sehingga informasi atau pesan yang dikirim dari pengirim itu sampai ke penerima walaupun dalam jarak atau jarak yang sangat jauh. Nah, ini adalah konfigurasi dari sistem komunikasi satelit. Terbagi dua segmen, ada space segmen dan ground segmen. Nah, selanjutnya di space segmen ada satelit yang berfungsi untuk penguatan sinyal IF yang diterima. Yang kedua, mengubah sinyal RF uplink menjadi RF downlink atau radio. RF itu adalah radio frekuensi. Yang ketiga, memberikan penguatan sinyal RF downlink yang dipancarkan ke bumi secara broadcasting. Nah, selanjutnya stasiun pengendali. Stasiun pengendali ini ada pada ground segment. Fungsinya pengendali posisi satelit, memantau kondisi satelit, dan pengendali traffic dan jaringan komunikasi satelit. Jadi proses pengendalian ada di stasiun pengendali. Selanjutnya stasiun bumi. Stasiun bumi juga ada pada segmen atau ground segment. Ini mengubah sinyal informasi menjadi sinyal RF dan sebaliknya. Artinya kalau untuk stasiun bumi TX mengubah sinyal informasi menjadi RF. Nah, kalau sebaliknya adalah fungsi dari stasiun bumi RX atau stasiun bumi penerima. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dari sistem komunikasi satelit. Yang pertama adalah daerah cakupan yang luas, kemampuan broadcasting, dan instalasi cepat. Jadi dalam proses sistem komunikasi satelit itu cakupannya sangat luas karena bisa mencakup sampai belahan bumi manapun. Nah, kemampuan broadcastnya juga sangat bagus dan instalasinya juga cepat. Nah, selain dari kelebihan, sistem komunikasi satelit juga memiliki kekurangan. Nah, kekurangan dari sistem komunikasi satelit adalah kapasitasnya terbatas, delay-nya cukup besar, investasi tinggi karena ini bisa menghubungkan antar negara, jadi otomatis membutuhkan investasi yang cukup tinggi, interferensinya juga cukup tinggi, dan sumber daya terbatas, yaitu dari slot, orbit, spektrum, dan lisensi. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem komunikasi satelit. Nah, demikian penjelasan dari sistem komunikasi satelit. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.